Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ada Islamia, channel yang membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Semoga dari kisah-kisah yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oh ya, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun Anda yang sudah berkenan mampir di channel saya dan menonton video-video saya. Semoga ada 1-2 kata yang bisa menginspirasi teman-temanku semua. Pada kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah pekerjaan yang pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, yang kemungkinan jika nantinya Anda mendengarkan cerita saya, mungkin tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan seperti itu. Olehnya itu, saya berharap teman-teman semua mendengarkan video saya dari awal sampai akhir, sehingga setiap penyampaian saya bisa dipahami. Dan semoga bisa menginspirasi teman-temanku semua. Mungkin ceritanya sedikit panjang, jadi kalau misalnya di situ tersedia kopi ataupun teh hangat dan pisang goreng, boleh dinikmati sambil menonton video ini. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi peristiwa ini terjadi di saat saya juga masih berprofesi sebagai guru honorer di salah satu SMA di daerah saya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa menjadi guru honorer itu penghasilannya tidak banyak. Belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu, di kampung saya tinggal bersama dengan ibu saya karena bapak sudah meninggal, dan kebutuhan sehari-hari saya itu dipenuhi oleh keempat orang kakak saya. Jadi mereka berempat yang bergantian setiap bulannya mengirimkan uang untuk kebutuhan saya bersama dengan ibu. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mendorong saya untuk mencari pekerjaan yang betul-betul bisa berpenghasilan, sehingga saya bisa mencukupi setidaknya kebutuhan saya sendiri. Karena pada saat itu saya sudah sarjana dan saya sudah bekerja, jadi artinya saya harus memiliki tanggung jawab untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah saya memiliki kepala sekolah yang sangat baik. Beliau sangat paham akan kondisi guru honor pada saat itu. Jadi bapak kepala sekolah tidak mewajibkan kami untuk datang ke sekolah setiap hari, terkecuali kami memiliki jam mengajar. Jadi saya memiliki cukup banyak waktu luang untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, pada suatu ketika saya pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan saya menemukan sebuah iklan lowongan kerja yang mengatakan membutuhkan tenaga admin. Saya membaca persyaratannya cukup mudah, bahkan bisa menggunakan ijazah SMA. Setelah pulang dari pasar, dengan bersemangatnya saya langsung mempersiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan karena memang sangat mudah dan saya memiliki semua berkas tersebut. Akhirnya di hari itu juga berkas saya rampung, dan keesokan harinya saya langsung mengantar berkas tersebut ke kantor. Saya disambut oleh seorang staf yang sangat ramah. Beliau menjelaskan kepada saya tentang perusahaan tersebut dan mengatakan bahwa untuk menjadi tenaga admin itu tidak bisa langsung menduduki posisi tersebut, akan tetapi terlebih dahulu harus bekerja di lapangan, atau mungkin dikatakan seperti masa training. Jadi kita kerja di lapangan dulu 1-2 bulan. Dan selanjutnya saya ditawarkan, jadi di hari itu juga, karena memang saya mengantar berkas itu pagi-pagi, dan di hari itu juga saya ditawarkan oleh staf tersebut bagaimana jika saya melihat bagaimana prosedur kerja perusahaan tersebut di lapangan. Dan saya setuju, teman-teman. Jadi pada saat itu saya ikut dengan salah satu staf yang lain untuk turun ke lapangan. Jadi hari pertama saya membawa berkas, saya langsung bekerja. Setelah berada di lapangan, saya menemukan sebuah realita bahwa ternyata yang dikerjakan itu adalah mempromosikan atau memasarkan produk kompor gas, yaitu selang dan regulator. Untuk sejenak mungkin yang saya pikirkan sama dengan yang Anda pikirkan. Saya bertanya ke dalam diri saya sendiri bahwa apakah saya yakin untuk melakukan pekerjaan ini. Karena kalau misalnya dihubungkan dengan pendidikan, saya seorang S1 dan pada saat itu saya juga berprofesi sebagai guru. Akan tetapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa ini adalah salah satu peluang
Karena di daerah itu untuk mendapatkan sebuah lowongan kerja itu bukan hal yang mudah, dan akhirnya saya memutuskan, saya mengesampingkan status saya sebagai sarjana dan seorang guru honor, dan saya memutuskan untuk bergabung di perusahaan tersebut. Saya berpikir seperti ini, saya tidak ada salahnya saya mencoba. Kalau misalnya kedepannya saya tidak cocok, ya saya pasti akan mendapatkan pengalaman berharga dari sini, dan juga kalau memang tidak cocok, ya saya akan mencari pekerjaan di tempat yang lain. Perusahaan itu bergerak pada bidang pemasaran selang dan regulator kompor gas, akan tetapi cara mempromosikan ataupun memasarkannya itu berbeda dengan selang dan regulator yang lain. Kan biasanya ketika kita membutuhkan selang dan regulator, langsung saja datang ke toko dan membeli, selesai persoalan. Akan tetapi kalau yang ini, kita datang langsung ke rumah-rumah masyarakat, mempromosikan barang tersebut, dan sebelum promosi itu kita memberikan edukasi kepada warga bagaimana cara aman penggunaan kompor gas, bagaimana cara memasang regulator, bagaimana cara memasang selang, dan juga tindakan-tindakan apa yang bisa kita ambil ketika terjadi kebakaran ataupun terjadi ledakan pada kompor gas. Jadi saya merasa ada satu hal positif dari perusahaan ini, karena dia tidak hanya langsung menjual produknya saja, akan tetapi mengedukasi masyarakat. Jadi kalaupun nantinya misalnya masyarakat belum tertarik untuk membeli produk tersebut, setidaknya mereka memiliki pengetahuan bagaimana cara menggunakan kompor gas yang aman. Apalagi pada sampai saat ini banyak kita temui, terkadang ada ibu-ibu yang rela menahan lapar dari pagi sampai sore, karena pada saat kehabisan gas mereka tidak berani untuk menggantinya dengan gas yang lain, dan harus menunggu keluarga yang lain, misalnya suami atau anaknya, untuk memasangkan kompor gas tersebut. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, karena di perusahaan itu memang jam kantornya itu mulai jam 7, dan ternyata sebelum kita turun ke lapangan itu ada beberapa hal yang kita lakukan di kantor tersebut. Di antaranya yaitu belajar untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan kompor gas yang aman, bagaimana caranya memasang regulator yang baik. Jadi itu kita demonstrasikan dengan teman sendiri. Jadi sistem kerjanya itu di sana per tim. Jadi setiap tim itu ada bosnya masing-masing, dan satu bos misalnya memiliki tim contohnya 4 atau 5 orang. Nah, dalam satu tim itu yang 4 atau 5 orang itu mereka yang belajar untuk saling mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan selang dan regulator tersebut, yang dimana hal tersebut bertujuan ketika nanti kita sudah berada di masyarakat, presentasinya itu bisa lebih mantap, jadi bisa lebih meyakinkan. Selain itu kita juga diajarkan tentang afirmasi positif. Jadi setiap pagi kami diberikan kata-kata positif, diberikan pokoknya hal-hal yang bersifat positif. Namun waktu itu saya belum paham, ternyata kata-kata tersebut atau perlakuan tersebut katakan dengan afirmasi positif. Setelah kedua hal itu kami lakukan, sekitar jam 8.30 mulailah kami turun ke lapangan. Jadi sebelumnya itu dengan tim masing-masing kami menentukan mau pitching di mana. Jadi istilahnya itu ketika kita mau pergi ke suatu tempat untuk mempromosikan produk tersebut, itu diistilahkan dengan pitching. Jadi pada saat kami berangkat itu kami berbeda dengan sales yang lain, ya. Memang misalnya mereka membawa dalam jumlah yang banyak, akan tetapi kami itu membawa dalam jumlah yang terbatas, teman-teman. Misalnya untuk saya pribadi hanya membawa setiap harinya itu hanya membawa 3 selang, 2 regulator, ataupun 3 selang, 3 regulator, dan itu dimasukkan dalam ransel. Jadi tidak terlihat kalau kami ini mempromosikan selang dan regulator. Apalagi setiap kali kami ke kantor itu, ya, kami diharuskan untuk menggunakan pakaian yang rapi. Jadi teman-teman kami yang laki-laki itu biasanya rambutnya kinclong, rambut sampai sepatu kinclong semua. Karena memang di tim saya jumlahnya masih sangat terbatas, waktu itu baru 3 orang. Jadi setiap harinya itu saya berteman dengan salah seorang teman yang memang sudah cukup berpengalaman di perusahaan tersebut. Jadi beliau yang banyak memberikan saya arahan dan juga menentukan wilayah mana yang berpotensi untuk kami datangi pitching. Jadi ketika kita sudah sampai di rumah-rumah warga itu, teman-teman, hal yang kami lakukan pertama kali itu, jadi kami tidak seperti penjual yang lain.
orang lain yang mempromosikan produknya, misalnya kita hanya berada di ruang tamu dan langsung memperlihatkan produk kita. Jadi tidak seperti itu. Hal yang pertama kami lakukan itu langsung menyosor dapur. Kami bertanya, kami meminta izin terlebih dahulu, apakah kami diberi izin untuk melihat kondisi dapurnya. Kalau misalnya diberi izin, ya kami masuk. Tapi terkadang juga jangankan untuk diberi izin masuk ke dapur teman-teman, bahkan diterima pun kami tidak. Tapi ya seperti itulah warna-warni pada saat yang saya rasakan pada saat bekerja di tempat tersebut. Jadi lanjut cerita. Jadi ketika kita diterima, kita langsung menuju ke dapur. Dan kalau misalnya dapurnya itu kurang bersih, ya kita harus bersihkan terlebih dahulu supaya menarik minat masyarakat dan mendengarkan penjelasan kita. Jadi sambil kita membersihkan dapur tersebut, kita juga mulai mengedukasi bagaimana cara penggunaan kompor yang baik, bertanya kepada mereka. Layaknya ketika kita mau mengajar teman-temannya, jadi di awal itu kita tidak langsung masuk pada materi, tapi dikasih pengantar dulu. Nah sama juga, jadi kita memberikan pengantar, kita bertanya kepada warga, apakah sudah tahu bagaimana penggunaan kompor gas yang aman, apakah sudah berani memasang ataupun melepaskan regulator sendiri, memasang selang sendiri. Nah seperti itu yang kami tanyakan. Dan waktu itu ya selama saya bekerja di tempat itu lumayan banyaklah dapur yang saya bersihkan teman-teman. Meskipun tidak semua berhasil membeli produk, tapi ya adalah manfaat yang saya dapatkan dari situ. Nah, setelah kita membersihkan dapurnya dan kita bertanya tentang apa yang mereka pahami tentang kompor gas tersebut, nah barulah kami memperkenalkan produk kami teman-teman. Jadi baru kami mengeluarkan produk tersebut dari tas kami, memperlihatkan kepada mereka bahwa kami mempromosikan selang dan regulator tersebut. Dan ya itu juga tidak bisa dipaksa ya teman-temannya. Kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan membeli, pun kalau tidak tertarik ya tidak apa-apa. Jadi terkadang itu kami sudah membersihkan kompor-kompor yang sangat kotor, ya Allah. Jadi macam-macam lah kompor, ada yang sangat kotor, ada yang setengah-setengah kotor, ada juga yang lumayan bersih. Terkadang kita membersihkan kompor yang sangat kotornya, subhanallah, dan akhirnya orang yang punya kompor belum berkenan untuk membeli produk kami. Rasanya ya cukup melelahkan. Dan setiap harinya itu ya kita harus bersemangat. Dan kita harus menargetkan dalam hari itu kita bisa menjual. Karena kenapa? Dalam perusahaan itu teman-teman tidak ada gaji tetap. Jadi tidak ada gaji bulanan yang kami dapatkan, melainkan penghasilan yang kami dapat itu adalah komisi dari produk yang kami jual. Jadi semakin banyak produk yang kami jual, semakin banyak juga penghasilan yang kami dapatkan. Dan alhamdulillah menjalani pekerjaan tersebut di bulan pertama dan bulan kedua, penjualan saya lumayan teman-teman. Sekalipun ada 1-2 hari yang terkadang sama sekali zero, tidak mendapatkan pembeli, akan tetapi di hari-hari lain itu terkadang kalau misalnya lagi mujur. Jadi kalau misalnya lagi mujur, kita kan berangkatnya 8:30. Pernah teman-teman saya berangkat 8:30 sampai di lokasi itu belum sampai zuhur. Dan rumah pertama yang saya datangi itu langsung membeli, langsung closing di situ. Istilahnya kalau kita menjual kan langsung closing di situ. Begitupun dengan rumah selanjutnya. Jadi di sekitaran itu saja produk yang saya bawa waktu itu langsung habis. Jadi senangnya itu ketika misalnya kita masuk ke rumah warga, terus kita disambut dengan baik dan mereka berterima kasih karena mendapatkan edukasi dan akhirnya mereka berani untuk memasang selang dan regulator sendiri. Wah, kami merasa senang teman-teman. Apalagi kalau misalnya mereka membeli produk, senangnya minta ampun. Apalagi kalau membelinya sepasang, membeli selang dan juga regulator. Di situ kita mendapatkan uang yang lumayan teman-teman. Itu kan selang dan regulator kan tidak harus dijual selalu berpasangan, jadi tergantung masyarakat saja mau membeli yang mana. Tapi yang lumayan penjualannya itu, harganya itu adalah regulator. Jadi semakin banyak regulator yang kita jual, itu juga komisinya semakin banyak. Kalau selang itu harganya agak di bawah sedikit. Respon yang kami dapatkan dari warga masyarakat itu sangat bervariasi teman-teman.
Kadang ketika kami sampai di tempat tertentu dan pada saat itu sudah jam istirahat, misalnya jam 12 atau jam 1 siang, waktunya masyarakat untuk tidur siang, sementara kami datang mengotok-ngotok pintunya. Waduh, disitulah tantangan terberatnya, karena terkadang kami dimarah-marahi, terkadang kami diusir. Terkadang juga ada yang mengatakan bahwa kami ini penipu, ada yang mengatakan bahwa sudah bosan melihat kami karena sudah keseringan didatangi oleh petugas seperti kami, karena kan memang banyak tim, jadi bisa jadi tim yang lain sudah pernah berada di tempat tersebut dan kemudian kami datangi kembali, teman-teman. Ada juga yang terkadang pura-pura meminta izin ke rumah tetangga sebelah dan tidak pulang-pulang lagi. Ada juga yang memberikan janji-janji palsu bahwa nanti akan membeli ketika sudah gajian ataupun misalnya ketika sudah panen. Jadi kami diminta untuk kembali lagi setelah panen. Ya, lumayan lah ya teman-teman ya, kalau misalnya di janji-janji palsu tersebut setidaknya kita tidak diusir. Tapi ya itu semua menambah pengalaman kami dan membuat kami lebih sadar dan lebih banyak mengetahui tentang realita hidup ini yang sesungguhnya, utamanya dalam hal di dunia kerja, teman-teman ya. Ternyata dunia kerja itu tidak semudah dan tidak seindah yang dipikirkan. Nah, di perusahaan itu ketika misalnya kita bisa menjual produk yang banyak, jadi kan setiap minggunya itu diumumkan. Jadi diumumkan siapa yang penjualannya banyak, pokoknya di ranking, teman-teman. Dan di bulan pertama kalau tidak salah itu, di bulan pertama itu saya masuk ranking 5 besar. Jadi penjualan saya itu lumayan banyak. Dan pada saat itu bos saya dan teman-teman yang lain tentunya bergembira, karena di tim itu sebelumnya belum ada pegawainya yang bisa memberikan penjualan seperti yang saya lakukan. Jadi saya termasuk bisa menjual produk dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Dan akhirnya bos saya memberikan saya reward, teman-teman. Jadi selama kurang lebih 4 bulan saya bekerja di situ, saya 3 kali dikasih reward. Yang pertama yaitu saya diberi jas. Dan tahukah Anda, jas yang diberikan itu adalah yang saya gunakan saat ini. Ini dia, teman-teman. Sengaja saya memakai jas ini karena saya ingin mengingat kembali masa-masa tersebut, dan saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa apa yang saya katakan itu tidak main-main, betul-betul saya lakukan, teman-teman. Dan tahukah Anda bahwa jas ini diberikan oleh bos saya karena saya masuk bekerja di tempat itu sekitar antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Jadi di antara 2 tahun itu, teman-teman, saya mendapatkan jas ini. Dan tahukah Anda, pada tahun 2018 jas ini yang saya gunakan untuk bersuah foto. Jadi pada saat itu kan di 2018 itu pada saat kita mendaftar CPNS, setelah kita sudah mendaftar, bukti pendaftarannya itu di print, lalu kita berfoto dengan memegang kartu pendaftaran dan memegang KTP. Dan saya menggunakan jas ini pada saat berfoto, dan alhamdulillah, teman-teman, saya lulus menjadi CPNS pada tahun 2018. Jadi jas ini juga memiliki kontribusi dari atas kelulusan saya menjadi CPNS di tahun itu, teman-teman ya. Jadi segala sesuatunya itu terkoneksi, teman-teman. Semoga dari sini ada hal baik yang bisa kalian ambil ya. Nah, setelah itu reward kedua yang saya dapatkan adalah bos saya membelikan saya jam tangan. Akan tetapi karena jam tangannya terlalu longgar, jadi saya tidak pernah memakai jam itu. Nah, dan reward yang ketiga ini yang paling keren, karena waktu itu, karena setelah dikasih reward, saya semakin bersemangat dan bersemangat lagi. Dan ya, saya merasa bahwa ketika saya mempromosikan produk di masyarakat itu, teman-teman, saya memang bersemangat bukan karena hanya semata-mata ingin menjual produk tersebut, tapi karena memang kita mengedukasi. Dan edukasi yang diberikan itu bukan omong kosong semata, teman-teman, karena kita memang belajar dulu di kantor sebelum kita mengajarkannya lagi kepada warga masyarakat. Jadi kita mengedukasi mereka, bahkan kita memberi mereka kesempatan untuk memasang regulator, untuk memasang selang, bagaimana cara menggantinya, sampai mereka betul-betul mampu. Sekalipun terkadang masih ada di antara mereka yang masih takut, teman-teman ya. Jadi saya merasa setiap kali saya mempromosikan produk tersebut saya bersemangat, dan respon masyarakat juga baik. Jadi di setiap harinya itu ya ada saja yang terjual. Pun kalau misalnya yang paling minim itu saya hanya menjual selang 1 buah.
Tapi ya alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ya seperti yang saya tadi katakan bahwa reward yang ketiga yaitu saya dibelikan handphone oleh bos saya. Jadi reward yang pertama saya dibelikan jas, reward yang kedua saya mendapatkan jam tangan, dan reward yang ketiga saya mendapatkan handphone. Sekalipun handphonenya itu bukan juga handphone yang canggih-canggih sekali, tapi juga bukan handphone yang ini teman-teman ya, kualitasnya sedang-sedang lah teman-teman. Setelah beberapa memasuki bulan ketiga atau bulan keempat saya bekerja di perusahaan tersebut, saya mulai melihat situasinya dan saya mulai memahami bahwa sepertinya iklan yang pada saat itu saya lihat bahwa untuk merekrut tenaga administrasi itu hanya merupakan sebuah trik untuk mendapatkan pegawai di perusahaan tersebut. Karena jujur bekerja di tempat itu teman-teman bukan hal yang mudah. Anda bisa membayangkan setiap hari itu kita dituntut untuk turun ke lapangan, ke daerah-daerah yang berbeda setiap harinya, dan tidak semua teman-teman yang bekerja itu memiliki kendaraan. Jadi kalau misalnya yang tidak memiliki kendaraan itu dan mau pitching ke tempat yang jauh, otomatis mereka menggunakan transportasi umum teman-teman, dan itu membutuhkan biaya. Nah, kalau misalnya biaya mereka pas-pasan, sementara setelah mereka pitching satu hari full dan mereka tidak sempat closing atau tidak ada produk yang terjual hari itu, artinya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mengeluarkan duit tapi tidak mendapatkan penghasilan untuk diri mereka. Sementara untuk pitching setiap harinya itu kita tidak hanya membutuhkan biaya transportasi, akan tetapi tentunya kita juga membutuhkan biaya makan teman-teman. Jadi kalau dipikir-pikir, apalagi teman-teman lain yang mungkin penjualannya tidak setiap hari bisa closing, ya mereka hanya rugi waktu dan rugi tenaga teman-teman. Jadi ya memang pekerja di perusahaan tersebut itu bergantian, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang sanggup bertahan lama, dan ada juga yang hanya dalam waktu singkat. Nah, untuk saya pribadi pada waktu itu, karena saya melihat tenaga adminnya hanya satu orang dan beliau itu sehat bugar, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa beliau akan digantikan. Jadi saya berkesimpulan bahwa lowongan kerja sebagai admin itu hanya trik untuk mendapatkan pegawai yang lain. Karena ketika kita mendengarkan iklan lowongan kerja, apalagi pada bagian admin, tentunya banyak orang yang termotivasi atau mau mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, di situ teman-teman saya berpikir bahwa mungkin cukup saya bekerja sampai bulan keempat saja, karena juga lumayan melelahkan. Untungnya saya memiliki kendaraan, jadi saya bisa pergi ke tempat yang jauh untuk pitching, dan itu pun saya merasa sangat lelah teman-teman. Jadi saya memutuskan saya bekerja hanya sampai di bulan keempat saja. Namun ada beberapa hal yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan dari tempat tersebut. Di antaranya tentunya yang pertama yaitu saya mendapatkan edukasi tentang bagaimana cara penggunaan kompor gas teman-teman. Cara menggunakan kompor gas yang aman, bagaimana triknya ketika kompor itu sudah diganti tabung yang baru dan tidak bisa langsung menyala ya. Jadi saya kasih tahu triknya. Kalau misalnya Anda sudah mengganti tabung, biasanya itu kalau diputar tombolnya dia tidak langsung menyala. Jadi usahakan Anda tepuk-tepuk selangnya teman-teman, tepuk-tepuk selangnya. Setelah itu Anda coba lagi. Jadi jangan langsung jangan langsung diputar yang langsung bunyi tek. Usahakan ketika Anda memutar itu dia kedengaran gasnya sudah keluar. Nah, setelah beberapa detik dari situ, nah langsung Anda putar dan di situ akan sudah menyala kompornya. Manfaat kedua yang saya dapatkan, karena saya memang orangnya bukan tipikal orang yang suka bepergian kemana-mana teman-teman, sekalipun wilayah tempat saya pitching kurang lebih 4 bulan itu hanya di seputaran beberapa kecamatan di daerah saya. Namun ada banyak sekali tempat yang belum pernah saya kunjungi, karena saya itu hanya berputar di sekitar tempat tinggal saya saja, ke sekolah, ke rumah sepupu saya yang tidak jauh dari situ. Jadi tempat-tempat lain saya belum ketahui. Jadi melalui pekerjaan ini saya bisa melihat bahwa ternyata kampung saya juga memiliki keindahan yang luar biasa. Tempat-tempatnya sangat cantik yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain teman-teman ya. Pemandangan lautnya keren, begitupun dengan pemandangan gunungnya yang luar biasa indah teman. Manfaat yang lain yang saya dapatkan
Dari sana saya mengetahui sebuah realita bahwa ternyata bekerja itu, ketika kita berada di dunia kerja itu memang betul-betul tidak mudah ya teman-teman. Jadi mendapatkan duit itu tidak ada sejarahnya bahwa kita bisa mendapatkan uang tanpa harus keluar keringat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini memang harus berkeringat teman-teman. Kita harus berkorban perasaan, berkorban waktu, apalagi kalau pekerjaannya di lapangan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus kita dapatkan dan kita harus melewati semua itu teman-teman. Jadi di situ juga semakin menguatkan saya, membuat mental saya lebih teruji, bahwa membuka mata hati saya bahwa ternyata seperti inilah yang namanya realita kehidupan. Tidak segampang yang kita pikirkan, tidak seindah yang kita pikirkan teman-teman. Nah, melalui cerita ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman seperti ini. Banyak kita temui di masyarakat orang-orang yang lebih memilih untuk menganggur daripada bekerja karena mereka berpikiran seperti ini. Akan tetapi masuk logika juga pikiran seperti ini teman-teman. Mereka berpikiran tidak mau bekerja ketika tidak relevan dengan background pendidikannya. Akan tetapi realitanya, apalagi kalau misalnya kita kembali ke daerah seperti yang saya alami waktu itu teman-teman, tidak selamanya ada pekerjaan yang bisa kita dapatkan yang sesuai dengan background pendidikan kita. Sementara yang namanya tuntutan hidup, yang namanya biaya hidup itu setiap hari kita butuh. Jadi jika Anda sepemahaman dengan saya, mungkin ada satu hal yang bisa sama-sama kita lakukan teman-teman agar lebih mudah dalam menjalani hidup ini, yaitu pekerjaan itu sebenarnya mau dikatakan mudah tidak juga, tapi kalau dikatakan susah juga tidak susah amat teman-teman. Sepanjang Anda mau membuka mata hati, Anda mau membuka pikiran Anda, pekerjaan itu sebenarnya ada di mana-mana. Akan tetapi yang susah kita dapatkan itu adalah menurunkan ego yang kita miliki. Ego kita manusia itu terlalu tinggi. Dan ego itu yang nanti kita arahkan dan mengatakan bahwa itu adalah kita malu, padahal bukan malu. Itu bukan hal melakukan pekerjaan yang mungkin saya bisa katakan pekerjaan kasar. Kenapa harus malu? Malu itu ketika Anda berada pada usia produktif, harusnya sudah bekerja, akan tetapi tetap bergantung kepada orang lain, bergantung kepada orang tua. Semoga Anda tidak tersinggung ya teman-teman, karena saya sama sekali tidak ada maksud untuk itu, hanya mau sharing kepada Anda supaya masing-masing kita bisa membuka mata hati kita, bisa membuka pikiran kita teman-teman. Karena sampai saat ini banyak sekali pengangguran karena kenapa? Itu yang mereka pikirkan. Mereka berdalih malu, padahal bukan malu. Yang tinggi itulah egonya. Ego yang harus dikasih turun. Karena ketika ego sudah turun, ya mungkin tetangga Anda ada yang membuka perusahaan kecil-kecilan. Ya, Anda bisa ke sana bertanya, apakah ada pekerjaan yang bisa saya bantu? Ataupun misalnya Anda menemukan seperti saya melihat teman-teman saya sekarang ini, Masya Allah banyak sekali sudah ada teman saya yang bisnisnya itu di bidang laundry teman-teman, dan laundrynya itu di Makassar, sudah cabangnya di mana-mana. Nah kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, Anda bisa bertanya kepada teman Anda, apakah kira-kira ada pekerjaan yang bisa saya lakukan? Ya kan, tidak ada salahnya kita bertanya kepada siapapun itu. Cukup turunkan ego kita teman-teman. Nah yang lain lagi, ada juga terkadang yang seperti ini, tidak mau bekerja kalau misalnya gajinya hanya sekian. Dia yang memutuskan bahwa saya harus memiliki gaji seperti ini. Sementara kalau dilihat dari pendidikannya itu standar. Jadi ketika kita mau bekerja, jangan langsung dulu gajinya yang dilihat. Ya, saya tahu bahwa memang tujuan kita adalah untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan uang, tapi sesuaikan dengan potensi Anda. Ketika Anda memiliki potensi yang mumpuni, ketika Anda memiliki skill yang bagus, maka tanpa Anda meminta bahwa saya membutuhkan gaji sekian, pasti Anda akan mendapatkannya. Jadi ini ya teman-temannya, mungkin pelajaran bagi saya dan juga bagi Anda yang menonton pada saat ini.
Kalau misalnya masih ada di antara kalian yang sampai hari ini masih mencari pekerjaan, ya mungkin Anda bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Jika misalnya dari awal Anda mendengarkan penyampaian saya, Anda mendengarkan kisah-kisah saya, dan ada hal-hal yang menurut Anda masuk di akal Anda dan Anda mau melakukannya, ya silahkan teman-teman. Ya saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mungkin cukup panjang ya teman-teman ya. Sebelum saya menutup videonya, sekali lagi saya memohon maaf misalnya jika ada kata-kata dari awal sampai akhir di video ini yang mungkin saya hilaf teman-teman, yang kata-kata yang kurang sopan atau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan Anda. Saya mohon maaf karena sama sekali bukan itu tujuan saya teman-teman. Tujuan saya di sini ingin men-share pengalaman-pengalaman saya, dan saya berharap ada hal-hal baik yang bisa memotivasi dan menginspirasi teman-temanku semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.